Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 dari kelas 2025B akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang hasil analisis tipe strategi umum dan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan serta rekomendasi strategi pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Sebelum kita memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama adalah Sistiandi Ayu Renata dengan 3 digit NIM terakhir 054. Selanjutnya ada Florencia Araya Sabibila dengan 3 digit NIM terakhir 056. Selanjutnya ada Indira Azahra Putri dengan 3 digit NIM terakhir 062. Selanjutnya ada Caira Fajar Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 066. Dan yang terakhir ada Muhammad Arjuna Syafaras dengan 3 digit NIM terakhir 336. Selanjutnya pada bagian pendahuluan, poin A, latar belakang penjelasan tentang pentingnya manajemen strategi dalam perusahaan. Manajemen strategi sendiri merupakan fondasi penting bagi perusahaan dalam mencapai keberhasilan jangka panjang dan meningkatkan keunggulan bersaing. Manajemen strategi dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Melalui proses ini, perusahaan dapat menentukan arah yang jelas serta menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, kita tetap membahas tentang poin A, yaitu latar belakang mengenai relevansi analisis tipe strategi umum dan keberlanjutan dalam konteks persaingan global. Manajemen strategi juga berperan penting dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks, terutama dalam industri teknologi digital yang berkembang sangat pesat. Perusahaan dituntut memiliki strategi yang mampu menyeimbangkan inovasi, efisiensi operasional, serta keberlanjutan bisnis. Dalam konteks ini, analisis terhadap strategi yang diterapkan oleh PT Goto Gojek Tokopedia Tbk menjadi penting untuk memahami bagaimana perusahaan mampu beradaptasi dan mempertahankan daya saing di pasar global. Selanjutnya kita akan membahas poin B, yaitu rumusan masalah, tipe strategi umum yang diterapkan oleh perusahaan dan tingkat keberlanjutan dari strategi yang dijalankan perusahaan. Nomor 1 yaitu bagaimana profil perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk yang meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi, model bisnis ekosistem digital, serta perannya dalam industri teknologi digital di Indonesia. Yang kedua, bagaimana penerapan strategi tipe analyzer menurut tipologi Miles and Snow pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mampu menyeimbangkan inovasi dan efisiensi operasional dalam menghadapi persaingan industri teknologi digital serta mendukung stabilitas dan keberlanjutan kinerja perusahaan. Selanjutnya poin 3 yaitu bagaimana strategi keberlanjutan yang diterapkan oleh PT Goto Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan pendekatan triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan mampu mendukung ketahanan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar serta faktor pendukung dan penghambat keberlanjutan bisnisnya. Dan yang poin terakhir yaitu poin 4, bagaimana pengukuran kinerja strategi yang diterapkan oleh PT Goto Gojek Tokopedia Tbk memengaruhi peningkatan profitabilitas dan daya saing perusahaan serta bagaimana posisinya dibandingkan dengan pesaing utama seperti Grab Holdings Limited dalam industri digital di Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan membahas poin C, yaitu tujuan dan manfaat. Poin 1, menganalisis profil dari perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Dan poin kedua yaitu menganalisis penerapan strategi tipe analyzer menurut tipologi Miles and Snow pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Dan poin ketiga, menganalisis strategi keberlanjutan yang diterapkan oleh PT Goto Gojek Tokopedia Tbk berdasarkan pendekatan triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir poin 4, menganalisis pengukuran kinerja strategi yang diterapkan oleh PT Goto Gojek Tokopedia Tbk memengaruhi peningkatan profitabilitas dan daya saing serta bagaimana posisinya dibandingkan dengan pesaing utamanya. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Laporan analisis yang telah dibuat oleh kelompok kami diharapkan dapat membantu PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dalam mengevaluasi efektivitas strategi bisnis yang telah diterapkan serta memahami kekuatan dan kelemahannya dalam menghadapi persaingan industri teknologi digital. Dan yang kedua, manfaat bagi akademisi dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen strategi serta menjadi contoh penerapan konsep dan teori manajemen strategi pada perusahaan teknologi digital dengan ekosistem bisnis yang kompleks. Selanjutnya, bab kajian teori. Ada kajian teori. Teori manajemen strategik merupakan proses yang digunakan organisasi untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi guna mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Menurut Thomas L. Whelan dan J. David Hungers, manajemen strategik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Perusahaan strategik merupakan bagian dari manajemen strategik yang berfokus pada penentuan visi, misi, tujuan, serta strategi perusahaan melalui analisis lingkungan, internal dan eksternal. Implementasi strategi merupakan tahap pelaksanaan rencana strategis dengan mengalokasikan sumber daya, penetapan kebijakan, dan menjalankan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Tipe-tipe strategi umum. Pada penjelasan tipe strategi menurut Mas dan Snow terdapat 4 strategi, yaitu strategi defender. Strategi ini berfokus pada mempertahankan pasar yang sudah ada dengan menekankan efisiensi opsional dan menjaga kualitas produk atau layanan. Berikut yaitu strategi prospektor. Strategi ini menekan pada inovasi dan pencarian peluang pasar baru dengan mengembangkan produk baru dan menjadi pelopor dalam industri. Berikut yaitu strategi analyzer. Strategi ini menggabungkan defender dan prospektor, yaitu mempertahankan pasar yang stabil sekaligus melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan pasar. Yang terakhir yaitu strategi rektor. Strategi ini bersifat reaktif terhadap perubahan lingkungan bisnis karena tidak memiliki perencanaan strategi yang jelas dan hanya merespon perubahan setelah terjadi.
Berikut pada penerapan strategi dalam konteks perusahaan. Pada perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk menerapkan strategi yang adaptif untuk menghadapi persaingan bisnis dan perkembangan teknologi. Hal ini terlihat dari karakteristik strategi prospektor melalui inovasi, layanan digital, dan integrasi berbagai layanan seperti transportasi daring, e-commerce, dan pembayaran digital dalam satu ekosistem. Selain itu, perusahaan juga menunjukkan strategi analiser dengan tetap mempertahankan layanan yang stabil sambil mengembangkan fitur dan teknologi baru guna meningkatkan daya saing dan menjaga keberlanjutan. Untuk yang selanjutnya, di poin C yaitu ada keberlanjutan strategi, dimulai dari definisi keberlanjutan dalam bisnis, yaitu dalam konteks perusahaan, strategis Miles dan Snow digunakan untuk menyesuaikan diri dengan persaingan bisnis dan perkembangan teknologi. Dapat dilihat dari perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, terdapat dua penerapan strategi, yaitu yang pertama ada penerapan strategi prospektor, yang kedua ada penerapan strategi analyzer. Yang pertama yaitu tentang strategi prospektor, yaitu PT Goto Gojek Tokopedia Tbk ini menunjukkan strategi prospektor melalui inovasi layanan digital seperti integrasi transportasi daring, e-commerce, dan sistem pembayaran digital dalam satu ekosistem platform. Untuk yang penerapan kedua yaitu strategi analizer, perusahaan juga menerapkan strategi analizer dengan mempertahankan layanan yang sudah stabil sekaligus mengembangkan fitur dan teknologi baru untuk mengikuti perkembangan pasar dan meningkatkan daya saing di industri teknologi. Untuk model keberlanjutannya yaitu menggunakan triple bottom line, yang dimana dari segi ekonomi yaitu Goto meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pendapatan melalui integrasi layanan transportasi, pengantaran makanan, e-commerce, dan keuangan digital untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. Dari segi sosial, Goto mendukung ekonomi digital dengan menghubungkan konsumen, mitra pengemudi, dan UKM sehingga membuka peluang pendapatan dan pengembangan usaha. Dari segi lingkungan, pemanfaatan teknologi digital membuat aktivitas ekonomi lebih efisien dan berpotensi mengurangi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi dari keberlanjutan strategi. Yang pertama, ada integrasi ekosistem digital, yaitu penggabungan layanan transportasi, e-commerce, dan keuangan digital menciptakan sinergi bisnis serta meningkatkan nilai bagi pengguna. Yang kedua, ada inovasi produk dan teknologi. Pengembangan fitur dan layanan digital secara berkelanjutan itu membantu meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas pasar. Untuk yang ketiga, ada efisiensi operasional, yang dimana optimalisasi sumber daya dan pengendalian biaya dilakukan untuk mencapai struktur biaya yang sehat dan probabilitas jangka panjang. Untuk yang kelima, ada dinamika persaingan industri digital, yang dimana tingginya persaingan itu menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi terhadap perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, untuk poin yang kedua ada penelitian terkait, yaitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan daya saing itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan merumuskan strategi yang adaptif dan mampu menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk ini, integrasi layanan digital seperti transportasi, e-commerce, dan keuangan dalam satu ekosistem menjadi sumber utama keunggulan kompetitif dan peluang pendapatan. Penelitian lain juga menekankan bahwa pentingnya analisis lingkungan internal dan eksternal seperti melalui analisis SWOT ini menentukan strategi bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan kekuatan internal dan peluang pasar secara optimal memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberlanjutan bisnis. Dalam konteks perusahaan ini, yaitu perusahaan Goto Gojek Tokopedia Tbk ini, integrasi ekosistem digital, inovasi layanan, dan efisiensi operasional menjadi faktor penting dalam menghadapi persaingan industri digital. Selanjutnya, bagian pembahasan. Yaitu pada bagian selanjutnya bagian pembahasan. Yang pertama pada bagian profil perusahaan. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk merupakan perusahaan ekosistem digital hasil merger Gojek dan Tokopedia. PT Goto menyediakan pelayanan on-demand, e-commerce, dan vintage dalam satu platform terintegrasi, memiliki ekosistem yang menghubungkan konsumen, mitra pengemudi, dan UMKM. Nah, visi dari PT Goto sendiri atau Gojek ini menciptakan dampak sosial luas melalui teknologi. Misinya sendiri menyediakan infrastruktur dan solusi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Untuk fokus jangka panjang, terdapat pada pertumbuhan berkelanjutan, profitabilitas, dan inklusi ekonomi digital. Pembahasan bagian 2 selanjutnya yaitu analisis tipe strategi umum perusahaan. Nah, strategi utama yang digunakan oleh PT Goto Gojek Tokopedia Tbk adalah yang pertama, differentiation strategy, yaitu menawarkan ekosistem layanan digital terintegrasi yang memudahkan pengguna dalam suatu aplikasi. Yang kedua, platform ekosistem strategy. Ini menghubungkan konsumen, merchant, dan mitra driver sehingga menciptakan network effect. Yang ketiga yaitu growth strategy, mengembangkan layanan baru dan memperluas pasar melalui inovasi teknologi dan kolaborasi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu efisiensi dan profitability strategy, berfokus pada efisiensi biaya dan peningkatan kinerja keuangan untuk mencapai profitabilitas berkelanjutan seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya di profil perusahaan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang analisis keberlanjutan strategi. Poin pertama, ada penilaian terhadap keberlanjutan perusahaan berdasarkan 3 pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nomor 1 ada aspek ekonomi, yang fokus pada efisiensi operasional dan juga peningkatan kinerja keuangan. Pencapaian EBITDA Group disesuaikan positif pada 2024, yang menunjukkan peralihan dari ekspansi agresif menuju pertumbuhan yang lebih stabil. Strategi dilakukan melalui monetisasi layanan, penguatan vintage, dan juga pengendalian biaya operasional. Nomor 2 yakni aspek sosial, berperan sebagai penggerak ekonomi digital bagi mitra pengemudi dan UMKM. Platform memperluas
memperluas akses pasar dan menyediakan peluang kerja fleksibel. Perlu keseimbangan antara efisiensi perusahaan dan kesejahteraan mitra agar keberlanjutan sosial tetap terjaga. Nomor 3 yakni aspek lingkungan. Komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan mulai diterapkan. Upaya dilakukan melalui efisiensi infrastruktur digital dan dukungan pengurangan emisi, termasuk kolaborasi penggunaan kendaraan listrik serta penguatan strategi berbasis prinsip ESG. Selanjutnya yaitu poin kedua tentang faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberlanjutan strategi perusahaan. Yang pertama ada faktor pendukung, di mana keberadaan ekosistem digital yang terintegrasi sehingga menciptakan sinergi antar layanan. Jumlah pengguna dan mitra yang besar yang menghasilkan efek jaringan atau network effect. Pemanfaatan teknologi dan analisis data dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Perubahan struktural menuju efisiensi operasional yang memperbaiki struktur biaya perusahaan. Yang kedua ada faktor penghambat. Persaingan yang intens dalam industri digital terutama dari perusahaan regional. Ketergantungan pada kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi daya beli masyarakat, risiko regulasi terkait operasional platform digital dan layanan keuangan, serta potensi ketidakpuasan mitra apabila kebijakan efisiensi dianggap menurunkan tingkat pendapatan mereka. Selanjutnya yaitu poin ketiga, analisis daya tahan perusahaan terhadap perubahan pasar dan lingkungan eksternal. Ketahanan perusahaan dapat terlihat dari kemampuan menyesuaikan strategi dengan dinamika pasar dan juga lingkungan eksternal. Perusahaan beralih dari ekspansi agresif menuju fokus pada profitabilitas dan efisiensi sebagai respon terhadap tekanan investor dan juga pasar modal. Integrasi layanan on-demand service and financial technology memperluas sumber pendapatan. Diversifikasi bisnis membantu perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan pada sektor tertentu. Ketahanan jangka panjang dapat dipengaruhi oleh regulasi, perkembangan teknologi dan juga perubahan perilaku konsumen. Maka dari itu diperlukan inovasi berkelanjutan, tata kelola perusahaan yang kuat, dan manajemen risiko untuk menjaga daya saing. Berikutnya yakni evaluasi kinerja strategi. Poin pertama, pengukuran kinerja strategi yang telah diterapkan perusahaan serta dampaknya terhadap profitabilitas dan juga daya saing. Kinerja strategi dapat dinilai melalui indikator keuangan dan non-keuangan yang mencerminkan efektivitas kebijakan perusahaan. EBITDA Group disesuaikan positif pada 2024 menunjukkan keberhasilan transformasi strategi menuju profitabilitas dan efisiensi biaya. Perbaikan kinerja didukung oleh efisiensi operasional, rasionalisasi promosi, dan penataan biaya operasional. Inovasi produk meningkatkan pendapatan per pengguna sehingga perusahaan fokus pada kualitas pendapatan, bukan hanya jumlah transaksi. Integrasi on-demand service and financial technology memperkuat ekosistem digital dan meningkatkan loyalitas pengguna. Strategi tersebut meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri digital. Keberlanjutan kinerja tetap dipengaruhi oleh kompetisi pasar, dinamika pasar modal, dan keseimbangan antara efisiensi biaya dan kesejahteraan mitra. Poin selanjutnya yaitu pembandingan dengan perusahaan pesaing dalam industri yang sama. Analisis strategi menjadi lebih komprehensif dengan membandingkan PT Goto, Gojek, Tokopedia terbuka dengan kompetitor seperti Grab Holdings Limited. Goto unggul pada penguasaan pasar domestik Indonesia dan integrasi dengan platform e-commerce Tokopedia. Kombinasi layanan mobilitas, e-commerce, dan financial technology menciptakan peluang monetisasi dalam satu ekosistem digital. Grab memiliki keunggulan pada cakupan operasional lintas negara di Asia Tenggara sehingga diverifikasi pasar lebih luas. Nah, kedua perusahaan tersebut memiliki strategi yang serupa, yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan pada subsidi. Keunggulan Goto terletak pada pemahaman pasar Indonesia dan keterlibatan dengan UMKM, sedangkan Grab unggul pada ekspansi regional. Keberhasilan jangka panjang tersebut bergantung pada kemampuan mempertahankan pangsa pasar, menjaga profitabilitas, dan menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan. Selanjutnya kita akan masuk dalam bab rekomendasi dan simpulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rekomendasi strategi perusahaan. Selanjutnya kita masuk dalam rekomendasi strategi perusahaan. Yang pertama ada rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi perusahaan. Strategi PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk ini menunjukkan tipe analisis, yaitu kombinasi inovasi dan efisiensi operasional yang membantu perusahaan beralih dari ekspansi agresif menuju stabilitas bisnis dan peningkatan probabilitas. Untuk meningkatkan efektivitas strategi jangka panjang, beberapa langkah itu perlu diperkuat, yaitu perusahaan perlu mengoptimalkan monetisasi ekosistem digital melalui pemanfaatan data pengguna guna meningkatkan nilai transaksi dan loyalitas pelanggan. Selain itu, inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisa data perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna. Goto juga disarankan memperkuat strategi keberlanjutan berbasis triple bottom line dengan menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya juga. Di sisi lain, diverifikasi bahwa sumber pendapatan itu, terutama melalui layanan finance, teknologi, dan solusi digital bagi UKM, sangat penting untuk meningkatkan ketahanan perusahaan dan menjaga stabilitas pendapatan yang jangka panjang. Selanjutnya ada rekomendasi untuk aspek keberlanjutan. Yang pertama, untuk jangka pendek, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya untuk menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan profitabilitas. Integrasi layanan dalam ekosistem digital juga perlu dioptimalkan agar tercipta sinergi antara layanan transportasi, perdagangan elektronik, dan teknologi keuangan, serta menjaga hubungan yang adil dan transparan dengan mitra pengemudi dan pelaku UMKM. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja keberlanjutan, khususnya terkait dampak sosial dan lingkungan, guna memperkuat kepercayaan investor, mitra bisnis, dan masyarakat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk jangka panjang, dalam jangka panjang, perusahaan perlu memperkuat strategi keberlanjutan dengan mengintegrasikan prinsip environmental, sosial, dan governance atau ESG dalam pengembalian
keputusan strategi. Hal ini dapat dilakukan melalui program pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi pada infrastruktur digital, serta mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dalam layanan mobilitas. Selain itu, perusahaan perlu terus mengembangkan inovasi teknologi seperti pemanfaatan data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memahami kebutuhan konsumen, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu implikasi manajerial untuk keberlanjutan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, keberlanjutan strategi PT GoTo Gojek Tokopedia Terbuka sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajer dalam mengambil keputusan strategis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Perusahaan perlu terus mendorong inovasi layanan digital serta meningkatkan efisiensi operasional agar kinerja keuangan tetap stabil dalam jangka panjang. Selain itu, aspek sosial juga perlu diperhatikan melalui pemberdayaan mitra driver dan pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari ekosistem perusahaan. Penerapan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan strategik menjadi faktor penting dalam memastikan kegiatan bisnis berjalan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kemampuan manajemen dalam merespons perubahan lingkungan bisnis dan persaingan industri digital akan menentukan keberlangsungan serta daya saing perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Pada bagian terakhir atau simpulan, yang pertama, profil perusahaan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ini merupakan perusahaan ekosistem digital hasil penggabungan Gojek dan Tokopedia yang menghubungkan pengguna, mitra driver, UMKM, dan layanan keuangan dalam satu platform. Layanan utamanya meliputi transportasi, pengantaran makanan, e-commerce, dan vintage untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Yang kedua yaitu strategi tipe analizer. Strategi perusahaan menggunakan tipe analizer yaitu menggabungkan inovasi layanan dan efisiensi operasional. Perusahaan terus mengembangkan teknologi dan layanan digital untuk memanfaatkan peluang pasar baru. Yang ketiga, yaitu strategi keberlanjutan perusahaan. Strategi keberlanjutan dilakukan melalui pendekatan triple bottom line. Yang pertama yaitu ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangan. Yang kedua, sosial, menciptakan peluang ekonomi bagi mitra driver dan UMKM. Yang ketiga, lingkungan untuk mendukung praktik bisnis dan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat atau yang terakhir, kinerja strategi dan posisi perusahaan. Strategi yang diterapkan membantu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kinerja keuangan, dan memperkuat posisi perusahaan di industri teknologi digital. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan persaingan yang ketat dan perubahan teknologi yang cepat. Pentingnya strategi yang adaptif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, penerapan strategi yang adaptif dan berkelanjutan sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika bisnis. Dengan menyesuaikan strategi terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan konsumen, dan persaingan industri, perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif serta menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.